Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para siswa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Sarwono SPD MPD, selaku guru bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kita akan menyampaikan pembelajaran dalam jaringan. Kali ini kita akan membahas kompetensi dasar merancang karya ilmiah. Kami mohon para peserta, para siswa untuk memperhatikan tayangan berikut ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh belajar tentang kompetensi dasar ini, baiklah kita mulai dari peta konsep. Merancang karya ilmiah, ada 4 sub kompetensi yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi, tujuan, esensi karya ilmiah yang dibaca. Yang kedua, merancang informasi, tujuan, dan esensi dalam karya ilmiah. Yang ketiga, menyampaikan sistematika dan kebahasan karya ilmiah. Dan yang keempat adalah mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Dari subkompetensi itu, kita akan uraikan kembali atau kita rinci kembali ke dalam beberapa subkompetensi. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menyampaikan 2 subkompetensi, yaitu yang pertama dan yang kedua. Kita batasi materi pada pembahasan kali ini, yaitu pada mengidentifikasi informasi, tujuan, esensi karya ilmiah yang dibaca, merancang informasi, tujuan, esensi karya ilmiah. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada kesempatan kali ini adalah siswa mampu mengidentifikasi struktur karya ilmiah yang dibaca, menemukan informasi yang dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah, menentukan informasi penting dalam karya ilmiah, dan 4, menyajikan hasil diskusi. Baiklah, kita awali dari yang pertama, yaitu mengidentifikasi struktur karya ilmiah. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah bentuk populer. Nah, ciri karya ilmiah berbentuk populer kurang lebih ada 6. Yang pertama, bentuknya mana suka atau sesuai dengan kehendak penulisnya. Yang kedua, karya ilmiah bentuk ini biasanya diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Yang ketiga, rahang bahasanya bersifat santai atau populer. Yang keempat, karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa, seperti koran atau majalah. Yang kelima, istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi populus atau masyarakat atau rakyat, atau disukai oleh sebagian besar orang, karena gayanya yang menarik dan bahasanya yang mudah dipahami. Yang keenam, kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa sendaguro dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Kemudian yang kedua, yaitu berbentuk semi-formal. Nah, ciri karya ilmiah berbentuk semi-formal umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Nah, secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Makalah itu apa? Nah, makalah seperti yang disebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan, ini ada 2 pengertian. Yang pertama adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Ini yang pertama. Yang kedua, karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, struktur karya ilmiah formal. Nah, di dalam
bentuk yang ketiga ini biasanya disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, judul. Yang kedua, tim pembimbing. Yang ketiga, kata pengantar. Yang keempat, abstrak. Yang kelima, daftar isi. Keenam, bab pendahuluan. Ketujuh, bab telah pustakaan atau kerangka teoritis. Kemudian yang berikutnya, daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup. Karya ilmiah itu ada berapa tadi? Ya, kita coba tanpa dimunculkan tayangannya, anak-anak coba sebutkan kembali. Ada 3 bentuk karya ilmiah. Ada apa saja? Ya, ada 3. Ya, yang pertama adalah populer, yang kedua semi formal, yang ketiga adalah formal. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, unsur karya ilmiah berbentuk formal ini mari kita uraikan satu persatu. Kami akan menyampaikan tidak semuanya, namun yang penting-penting. Yang pertama adalah judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Kemudian judul mencerminkan hubungan antar variabel. Nah, ini nanti variabel itu apa? Nanti kita lihat pengertian menurut kamus ya. Yang ketiga, istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasional ya, korelasi. Makna korelasional. Kemudian kausalitas ataupun determinatif. Kemudian yang keempat, judul juga mencerminkan dan konsisten ya, atau konsistensi dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Nah, tadi ada beberapa kata yang tercetak merah ya. Yang pertama adalah variabel. Variabel itu diartikan ada 2 ya di sini, yaitu yang pertama faktor, hal atau unsur yang dianggap dapat menentukan variabel lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, variabel diartikan gejala yang muncul atau berubah dalam pola yang teratur dan biasa diamati atau karena berubahnya variabel lain. Kemudian apa pengertian korelasi? Menurut kamus, korelasi adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat. Kemudian ada konsisten atau konsistensi diartikan tetap, taat azas atau tidak berubah. Kemudian ajeg, selaras, sesuai. Nah, ini pengertian dari konsisten. Kemudian pengertian dari determinatif adalah bersifat menentukan. Sedangkan kausalitas diartikan perihal kausal atau perihal sebab akibat. Contoh, saya mengambil judul aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Ini subjudulnya adalah studi deskriptif tentang kecerdasan emosi dan intelektual siswa SMK Lab School UPI Bandung. Kalau kita telaah, kalau kita analisis, masalah yang diteliti adalah aktivitas pergaulan dan prestasi belajar. Ya, jadi ini adalah masalahnya. Kemudian tujuan penelitiannya adalah mengetahui ada tidaknya hubungan antara aktivitas pergaulan dengan prestasi belajar. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup. Ya, ruang lingkup penelitian adalah kecerdasan emosi dan intelektual. Kemudian subjek penelitiannya apa? Subjek penelitiannya adalah siswa SMA Lab School UPI Bandung. Nah, ini contoh. Kemudian metodenya yang digunakan apa? Yaitu deskriptif komparatif atau membandingkan. Ya, komparatif itu artinya membandingkan. Cara penulisan judul itu ada 2. Yang pertama itu menggunakan huruf kapital seluruhnya, ya, semua huruf
menggunakan kapital. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan huruf kecil, ya, kecuali pada huruf awalnya, ini huruf kapital. Namun apabila di dalam judul itu terdapat kata hubung konjungsi, maka konjungsi ditulis dengan huruf awal huruf kecil, ya, seperti kata dengan, tentang, seperti, di, ke, dari, pada, dalam, dan lain-lain. Nah, baiklah, kita lanjutkan yang kedua, ya, yaitu pendahuluan. Pendahuluan dalam sebuah karya ilmiah itu merupakan latar belakang masalah. Nah, di dalamnya mencakup latar belakang masalah. Kemudian mencakup identifikasi masalah, pembatasan masalah, kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian manfaat atau kegunaan penelitian. Nah, ini cakupan dari judul, ya, pendahuluan, ya, Kemudian dalam pendahuluan itu juga bisa dilengkapi dengan definisi operasional serta sistematika penulisan. Jadi di dalam pendahuluan itu bisa juga dilengkapi dengan definisi operasional atau sistematika penelitian. Nah, kita mulai dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah pada umumnya menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas, baik itu dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan, maupun dalam kaitan dengan kehidupan pada umumnya. Yang kedua, identifikasi masalah. Ini adalah pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Kemudian manfaat, ya, manfaat penelitian. Ini berisi kegunaan dari penulisan karya ilmiah, misalnya untuk pengembangan satu bidang ilmu ataupun untuk pihak atau lembaga-lembaga tertentu.